Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang limbah domestik, yang mana limbah domestik dapat menyebabkan kerusakan pada tanah dikarenakan cairan yang terkandung di dalam limbah itu sendiri. Seperti yang kita lihat, di sini ada sampah anorganik seperti botol, plastik, yang mana tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan ada sampah dari organik yang bisa terurai. Untuk cara penanggulangannya di sini, kalau bisa untuk sampah organiknya dipisahkan antara dan sampah non organik, plastik, kemudian untuk sayuran, buah, pisang, itu dulu. Untuk sampah yang anorganiknya, cara penanggulangannya bisa dengan cara didaur ulang kembali atau dibuangkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan limbah industri, yang mana limbah industri dari pengolahan tahu. Pada kesempatan kali ini untuk limbah industri, di sini ada limbah cair yang bagaimana menjadi polemik di kalangan produsen tahu, yang menjadi penanganan yang sangat sulit untuk diminimalisirkan. Jadi untuk limbah cair ini, untuk penanganannya pada kesempatan hari ini mungkin bisa dibuat seperti bunker-bunker untuk penampungan dari pabrik tahu, supaya tidak menimbulkan bau amonia yang sangat menyengat untuk lingkungan, sebagaimana menjadi pencemaran lingkungan untuk pencemaran udara untuk lingkungan sekitar. Jadi mungkin bisa cara penanggulangannya bisa menggunakan atau ditambahkan bakteri-bakteri baik untuk proses di komposter, sehingga bisa menjadikan pupuk cair nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang limbah padat pabrik tahu. Limbah ini berasal dari sisa-sisa bubur kedelai yang telah diambil seharinya. Untuk solusinya bisa digunakan sebagai pangan ternak seperti bebek, ayam, sapi. Bisa juga dibuat olahan makanan seperti tempe gabus, pupuk ampas tahu, dan juga bisa buat media tumbuh jamur atau dibuat pupuk organik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara dan penanggulangan limbah pertanian. Yang pertama ada botol bekas pestisida. Jadi botol tidak boleh dibuang sembarangan. Botol harus dicuci lalu dikumpulkan atau didaur ulang. Yang kedua ada jerami bekas padi. Jerami bekas padi bisa digunakan sebagai pupuk kompos atau pakan ternak. Jadi jerami ini tidak perlu dibakar. Ya. Dan yang ketiga ada sekam padi. Sekam padi dapat digunakan sebagai media tanam, pupuk, dan bisa juga digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Jadi kesimpulannya, limbah pertanian dapat digunakan kembali agar lingkungan tetap bersih dan memiliki nilai ekonomi. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take. Udara bersih adalah hak setiap makhluk. Namun pada kenyataannya, kita dikepung oleh polusi setiap harinya, mulai dari jalanan hingga bau nyengat dari sampah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang dua pencemaran udara yang sering terjadi di sekeliling kita tapi dianggap biasa. Kita lihat sisi pertama, sektor perkebunan, seperti kelapa sawit. Truk-truk besar dan alat berat lalu lalang setiap hari membawa beban berton-ton. Masalahnya, jalan yang dilewati seringkali belum teraspal dengan baik. Nah, gesekan ban kendaraan berat dengan jalan tanah inilah yang menerbangkan partikel debu ke udara. Kalau musim kemarau, debunya bisa terbang jauh sampai ke tetangga, ke pemukiman warga, mengganggu jarak pandang dan menempel di rumah-rumah. Nah, dampaknya tidak main-main. Halus yang masuk secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada iritasi mata, batuk, hingga saluran pernafasan. Solusinya, pihak pengelola wajib melakukan penyiraman jalan secara berkala dan memastikan truk menggunakan penutup terpal agar material tidak tercecer memicu debu tambahan. Banyak sampah rumah tangga, terutama sampah organik dan anorganik itu berserakan tanpa diurus. Organik dibuang sembarangan atau dibiarkan menumpuk berhari-hari sehingga dapat menyebabkan pembusukan dan terjadinya gas yang dilepaskan seperti gas amonia dan gas sulfida. Keduanya sama-sama merenggut hak kita untuk menghirup udara yang sehat dan bersih. Solusinya, masyarakat harus disiplin mengolah sampah organik dengan benar, misalnya dijadikan kompos sebelum membusuk di tempat sampah, dan pastikan penampungan sampah pemukiman tertutup rapat serta diangkut secara berkala oleh petugas kebersihan. Mau itu debu dari roda perkebunan yang menggerakkan ekonomi, Ataupun bau menyengat dari tumpukan sampah di lingkungan tempat tinggal kita. Plastik yang dibakar itu melepaskan zat kimia beracun bernama dioksin dan furan. Asapnya yang pekat membawa zat karsinogenetik yang bisa memicu resiko kanker dan mengganggu paru-paru anak-anak dalam jangka panjang. Yuk mulai lebih peka dan ambil aksi nyata untuk menjaga lingkungan sekitar kita.